Hai, hai, hai. Selamat datang di podcast kita. Di sini kita bakal ngobrol santai nih, tapi tetap berbobot pastinya soal hal-hal menarik di dunia digital. Hari ini topiknya agak serius, tapi penting banget nih, yaitu soal doxing, khususnya dalam dunia digital marketing. Bener banget nih, Ti. Nah, topik yang bakal kita bawain ini lumayan ramai juga ya dibawain sama orang-orang sekarang nih. Soalnya sekarang hampir semua aktivitas kita yang tadinya kita offline semua, kita menjadi pindah ke dunia digital. Misalnya kayak belanja dari pasar kita sekarang jadi ke e-commerce, misalnya Shopee, Tokopedia. Terus dari kerja kita yang beberapa perusahaan tuh dulu tuh masih Senin sampai Jumat tuh kerja kan 9 to 5 gitu harus ke kantor. Tapi sekarang tuh kita udah bisa kerja lewat rumah, WFH, work from home atau work from cafe gitu-gitu. Terus nongkrong juga. Nih kalau sekarang kita bikin podcast sudah nggak perlu ketemuan lagi, kita bisa lewat online, misalnya lewat aplikasi Zoom ini. Pokoknya semuanya serba digital. Tapi ya, di balik semua kemudahan itu ada juga beberapa ancaman kayak doxing yang biasanya tuh kita nggak sadar. Iya nggak sih, Pah? Nah, bener banget loh. Tapi sebelum makin jauh, mungkin ada yang belum tahu nggak sih doxing itu apa? Jadi kita bakal mulai dari dasarnya dulu kali ya, biar semua yang dengerin tuh bisa relate. Nah, daripada lama-lama, kita langsung aja mulai. Sebelum itu jangan lupa siapin snacknya, kopinya, supaya bisa denger-denger dan ngobrol bareng sama kita. Oke, jadi gini nih guys. Jadi tuh doxing itu asal katanya tuh dari dox alias dokumen. Intinya sih, doxing itu tuh tindakan yang nyebarin informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka, kayak nama lengkap, alamat rumah, nomor HP, email, pokoknya data-data penting yang privasi yang harusnya tuh nggak disebarin, tapi malah kesebar luas gitu. Nah, biasanya yang kayak gini itu orang-orang yang ngelakuin ini tuh punya tujuan yang jelek gitu loh, nggak baik. Misalnya kayak mau nakut-nakutin, atau kalau kita punya masalah sama orang, itu mereka mau balas dendam sama kita, terus mau ngejatuhin nama kita. Nah, di dunia digital marketing ini, doxing bisa terjadi kalau data pelanggan itu bocor dan malah disebarin tanpa izin. Contohnya tuh, misalnya ada perusahaan yang lalai, terus data pelanggannya tuh bocor ke publik ya. Wah, bisa kacau sih ya kalau kayak gitu. Pelanggan tuh bisa ngerasa tuh nggak aman dan langsung ilfeel sama brand tersebut. Nah, jadi itu benar-benar ngeri banget sih kedengarannya kalau kayak gitu. Dan itu bisa kejadiannya nggak cuman ke perusahaan besar doang, tapi juga ke kita. Kayak misalnya kalau kita posting foto-foto yang menurut kita biasa aja, cuma kita terlalu oversharing atau foto-foto yang seharusnya nggak kita masukin itu atau kita upload ke internet tuh bisa dipakai buat orang lain untuk hal-hal yang nggak baik gitu. Itu kan juga termasuk doxing kan. Terus dampaknya apa sih, Tiara, kalau boleh tahu tuh doxing? Kalau ngomongin soal dampaknya, Sheila, doxing tuh sebenarnya berat banget loh, kayak buat brand atau buat satu perusahaan. Yang paling pertama sih pastinya reputasinya jadi rusak gara-gara nyebarin informasi yang harusnya nggak disebar, malah kesebar gitu. Bener banget nih apa yang dibilang sama Tiara. Selain itu, bayangin deh, kalau misalnya data yang kita punya, misalnya alamat, ada tuh, saya lihat di Twitter, ada kasus dia alamatnya itu tersebar, terus dipakai sama salah satu toko di e-commerce gitu, untuk orderan fiktif, COD gitu. Dan Oh, jadi jadi para drivernya datang ke rumahnya itu ya? benar-benar banget. Terus minta uang. Terus dia jadi kayak, eh saya nggak pesan apa-apa. Tapi drivernya juga yang kayak, ya saya cuma nganterin aja gitu kan. Nah itu bisa jadi salah satu masalah yang cukup bisa kita rasakan gitu loh. Kalau misalnya doxing ini sampai terjadi. Terus otomatis juga orang-orang jadi nggak percaya kalau misalnya data-data kita sebagai pelanggan ini bocor.
Dan kalau misalnya udah hilang kepercayaan, susah banget nih brand-brand dan perusahaan buat menarik balik reputasi dia. Nah, belum lagi tuh urusan soal hukum gitu loh. Sekarang tuh banyak banget aturan soal perlindungan data. Kalau sampai dilanggar tuh perusahaan bisa dituntut juga. Kalau udah dituntut, itu pasti biayanya bakal keluar besar banget teman-teman. Apalagi buat ngeberesin semuanya, mulai dari perbaikin sistem keamanan, sampai bikin kampanye buat balikin kepercayaan pelanggan. Pokoknya super berat. Terus kalau kasusnya apa sih Tiara? Kasus doxing tuh yang Tiara tahu apa? Oke, jadi tuh ada loh kayak satu contoh lagi kayak transparansi dalam sama pelanggan gitu kayak jelasin dengan jelas data mereka dipakai buat apa dan seberapa amannya itu penting banget buat bangun rasa kepercayaan. Jadi tuh kalau udah percaya ya harusnya kita pegang teguh itu loh kayak biar si pelanggan kita tuh nggak jadi hilang percaya gitu sama kita. Harusnya perusahaan tuh harus tanggung jawab, harus konsisten sama itu semua. Jangan malah seenaknya kayak disebar luasin gitu. Mungkin mereka ngerasa punya hak yang besar, punya uang yang besar, jadi mereka kayak menyepelekan itu. Sebenarnya itu nggak boleh. Kita tetap harus menjaga privasi pelanggan-pelanggan kita. Nah, bener banget apa yang dibilang sama Tiara ini. Terus ada juga nih kasus perusahaan yang sampai ngeluarin jutaan dolar cuma buat ngebersihin sistem mereka. Karena mereka ya udah mengecewakan banyak pihak kan, banyak konsumen. Jadi banyak konsumen-konsumen yang udah pindah ke brand lain. Akhirnya mereka rela mengeluarkan jutaan dolar cuma buat ngebersihin sistem mereka. Terus karena kena serangan siber itu dan datanya bocor. Nah, gimana sih cara solusinya ini untuk mencegah doxing? Pertama, pastinya perusahaan itu atau brand harus benar-benar jaga data pelanggan yang mereka pegang itu kan banyak banget ya. Apalagi kalau e-commerce itu kan yang kayak Shopee itu kan sangat banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan itu dan otomatis juga Shopee pegang banyak banget data pelanggan. Jadi mereka harus menjaga itu dengan baik. Ya, jadi gini, kalau ngomongin soal keamanan, penting banget nih buat pakai Enscript sama sistem yang emang udah terbukti kuat. Pokoknya tuh jangan sampai ada celah sedikit pun buat orang iseng yang pengen nyusup masuk. Soalnya kalau sekali udah kebobolan bisa repot, bro. Jadi mending dari awal udah kita siapin sistem yang aman, rapet, dan susah banget ditembus. Biar kita juga tenang dan nggak was-was tiap waktu. Nah, terus selain itu, edukasi karyawan juga penting banget, inget karena kadang bikin bocor tuh hal sepele, kayak buka email phishing atau password yang gampang ditebak. Jadi, edukasi rutin itu sangat-sangat wajib buat para Dan satu karyawan. lagi nih, kayak transparansi sama pelanggan tuh harus jelasin dengan jelas data mereka dipakai buat apa dan seberapa amannya. Itu penting banget buat bangun rasa kepercayaan. Kita nggak boleh eh, menyepelekan itu karena itu hal penting. Karena data orang lain yang kesebar dan kita pasti harus menanggungjawabkan itu dengan besar juga. Jangan ngerasa kita punya punya relasi atau punya uang yang banyak, jadi kita menyepelekan itu. Bener banget apa yang dibilang sama Tiara. Buat kita sebagai pengguna juga jangan sembarangan nyebarin info pribadi. Kan kita punya medsos. Kebanyakan dari kita ini kan pasti punya medsos ya kayak Instagram. Itu kan kita suka untuk update story. Misalnya ada Betul banget. alamat gitu-gitu bener banget ya sih. Story kita, terus foto kita, eh, naruh alamat atau nomor HP kita di medsos gitu loh. Ini tuh bisa aja menjadi peluang buat orang-orang jahat buat pakai foto kita atau nomor pribadi kita buat sesuatu yang jelek. Kayak misalnya tadi itu kasus eh, orderan fiktif.
Nah, kalau lagi daftar website atau belanja online, jangan lupa tuh cek dulu ya platformnya aman nggak, terus sistem keamanannya tuh oke nggak, terus lihat juga kebijakan privasinya. Penting banget tuh soalnya nggak mau kan data pribadi kalian tuh disalahgunain cuma gara-gara asal klik doang. Ya bener, kayak misalnya kalau aku pernah lihat kalau web e-commerce yang abal-abal tuh mungkin kayak link link di Facebook. Bisa kalau mama gitu kayak mamaku lagi scroll-scroll di Facebook itu ada, ih barangnya bagus banget, belanja di sini di link. Pas aku lihat itu isi linknya tuh tulis nama, alamat gitu-gitu. Dan itu bukan ke e-commerce, itu link dia pribadi. So, aku bilang kayak mendingan beli dia yang terpercaya gitu kayak Shopee, Tokopedia, TikTok kan daripada di link dari Facebook. Super no banget. Nah, ngomongin soal doxing, kalian pernah denger gak sih atau ngalamin langsung kasus kayak gitu? Kalau aku sendiri tuh pernah dengar banget ya, karena tuh mungkin orang-orang masih agak awam sama doxing, tapi ternyata tuh kita udah sering banget gitu loh dengar cerita-cerita orang yang terkena gitu, yang kayak, oh, gue tuh kena doxing loh, kayak gitu. Karena mungkin agak awam katanya, tapi sebenarnya kejadiannya sering banget gitu. Kayak waktu itu tuh ada platform e-commerce besar banget yang datanya tuh bisa diretas. Bak itu e-commerce besar loh, tapi dia bisa diretas gitu. Apalagi e-commerce yang baru itu mungkin agak tricky, malah lebih tricky. Ini e-commerce besar cuman data diretas, jadi banyak pelanggan yang marah dan pindah jadi ke tempat lain gitu karena udah nggak percaya karena data-data sebelumnya tuh udah diretas gitu. Nah, saya juga pernah baca waktu itu eh, yang selain yang tadi ya, yang kena orderan fiktif itu, saya juga pernah baca tentang influencer yang kena doxing karena saingan bisnisnya. Karena saingan bisnis di dunia sekarang ini udah nggak sehat lagi ya. Selain doxing, ada juga yang sampai eh, apa tuh Kak? Coba spill dong. Ada juga yang sampai nyerang masalah pribadinya. Sampai-sampai Oh, si influencer ini info pribadinya itu tersebar, dan tersebarnya itu bukan untuk kebaikan dia ya, tapi tersebarnya itu untuk menjatuhkan dia. Istilahnya juga influencer ini di dikambing hitamkan lah tuh. Wah, parah sih ya. Makin ke sini tuh kita benar-benar harus peduli tuh sama keamanan data. Soalnya tuh sekarang apa-apa tuh serba digital ya. Dan kadang nggak sadar data pribadi kita tuh udah ke-share kemana-mana. Jadi penting banget loh buat jaga-jaga dari sekarang. oke, kayaknya nih obrolan kita hari ini soal doxing udah cukup lengkap banget ya, menurut kita sih. Semoga kalian yang dengerin jadi lebih ngerti dan makin hati-hati nih soal data pribadi. Jangan uh, buka link sembarangan dan jangan terlalu mudah percaya sama e-commerce besar, karena walaupun e-commerce udah besar, kita tetap bisa aja gitu data kesebar. Kalian harus tetap hati-hati, jangan percaya 100% sama orang lain. Setuju banget. Apalagi masalah yang jangan asal klik itu. Iya kan, apalagi kalau di SMS itu biasanya tuh klik link ini untuk mendapatkan cashback. Itu jangan ya. Itu bisa data kalian diambil. Nah, terus juga Betul, jangan bahkan asal dari share. betul, bahkan dari kayak yang terpercaya aja gitu, Kak. Benar. Tetap aja salah kan ya. Apalagi yang kasus yang influencer kemarin yang di chat BCA-nya langsung ternyata itu penipuan. Oh my God, aku tahu itu ya, itu parah banget sih. Itu parah banget. Nah, selain jangan asal klik, jangan asal share, teman-teman juga jangan salah pilih platform. Harus pilih platform yang bisa dipercaya. Nih, kayak yang SMS itu juga kita harus double check dulu sebelum kita klik. Pokoknya jangan klik-klik deh kalau bukan dari aplikasinya langsung. Dan buat kalian yang kerja di dunia digital marketing, yuk mulai seriusin soal keamanan data pelanggan. Nggak cuma fokus ke platform aja, tapi gimana data mereka tuh tetap aman juga. Soalnya ini bisa jadi investasi jangka panjang. Kalau dari awal udah jaga-jaga kan, kepercayaan pelanggan juga bakal makin kuat. Mantap.
Oke guys, thanks banget udah dengerin podcast kita kali ini, podcast ala-ala ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang gak kalah seru, insya Allah kalau ada tugas lain. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Oke guys, terima kasih. Bye-bye. Bye Bye guys. bye. Oh.